Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam masalah fiqhus shalah, fikih yang berkaitan dengan masalah salat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah salat di dalam lughatan dan juga di dalam pandangan syariat. Kita sudah membahas itu semua definisinya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Diwajibkannya salat 5 waktu itu adalah di malam Isra dan Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum berhijrah. Ada yang mengatakan 2 tahun sebelum berhijrahnya Nabi, dan ada yang mengatakan 3 tahun sebelum berhijrahnya Nabi. Namun yang disepakati adalah salat itu, yakni salat 5 waktu, diwajibkan di malam Isra dan Mi'raj di tanggal 27 Rajab. Dan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi kita belum langsung melaksanakan sholat. Artinya tidak langsung sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu cuman sudah diputuskan pelaksanaan sholat itu. Tapi tata caranya dan berapa rakaatnya, batasan waktunya itu belum ditentukan sama Allah. Cuman Allah mengatakan 5 waktu saja dalam sehari semalam. Nah, kemudian setelah peristiwa itu, maka Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan tata cara sholat dan juga batasan waktunya. Hari pertama Jibril itu datang di awal waktu. Setiap waktu Jibril datang, maghrib, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Setiap waktu malaikat Jibril datang. Tapi di awal waktu. Ini hari pertama. Jibril mengajarkan tata cara salat itu di samping pintu Ka'bah. Kalau Bapak Ibu yang pernah berangkat haji atau berangkat umrah dan juga pernah mendekati Ka'bah. Jadi Ka'bah itu, ini umpama Ka'bah ya, ini pintu Ka'bah. Di sini Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini namanya Multazam. Ya, Multazam, tempat paling favorit. Ya, ini Hajar Aswad, ini Multazam, ini pintu Ka'bah. Nah, di bawah pintu Ka'bah ini, di situ ada Syadzarwan, yang di situ ada sekarang apa bahasa Banjarnya itu belepak. Nah, di situ ada sedikit marmer yang berbeda. Bahkan bisa dikatakan marmernya itu di atas marmer yang ada di Ka'bah itu.
Warnanya kalau tidak salah agak kecoklatan. Disitulah tempat Jibril alaihissalatu wassalam datang di hari pertama, di setiap waktu pertama sholat, mengajarkan kepada Nabi tata cara sholat. Umpama maghrib, Jibril datang, ya Rasul, inilah waktu maghrib telah masuk. Kau sholat maghrib di sini. Nabi diajarkan sholat maghrib di situ. Setelah selesai maghrib tadi, malaikat Jibril kembali ke tempatnya. Kemudian tidak lama, maksudnya setelah masuk waktu Isya, di awal waktu Jibril datang lagi memberitakan inilah waktu salat maghrib, salat Isya. Lalu Jibril melaksanakan, mencontohkan salat Isya itu. Begitu juga subuh, zuhur, asar dan seterusnya. Di hari kedua, malaikat Jibril datang lagi, tetapi bukan di awal waktu, melainkan di akhir waktu. Di akhir waktu salat, di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya, di akhir waktu subuh, di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, dan seperti itu di hari kedua. Memberitahukan bahwa ya Rasul, kalau kemarin maghrib awal waktu, sekarang berakhir maghrib, sampai di sini batasnya. Dan seperti itu seterusnya. Dan Jibril pun mempraktekkan sholat tadi. Setelah selesai itu, maka resmilah sholat 5 waktu dilaksanakan. Kalau kemarin itu di Isra Mi'raj cuma suratnya saja, keputusannya setelah selesai, setelah resmi. Tapi pelaksanaannya di 2 hari setelah itu. Nah, tempat itu sampai sekarang masih ada di samping pintu Ka'bah, di samping kanan pintu Ka'bah, di bawah letaknya di situ. Sampai sekarang masih ada tempat itu. Kalau Bapak Ibu mau lihat, nggak punya duit sampai ke sana, maka bisa lihat di Syekh Google Al-YouTube. Syekh Google Al-YouTube, buka aja situ. Ya, maka dilihat situ ada gambar Ka'bah dan juga tempat-tempat bersejarah. Kemudian dikatakan oleh ulama, adapun ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkan perintah salat, itu Nabi hanya bertafakur. Makanya Nabi beruzlah ke Gua Hira. Kata orang Banjar, beruzlah. Orang Jawa mengatakan tirakat. Ya. Tapi kalau orang bertirakat sekarang udah sholat, akhirnya jin yang datang. Kirain malaikat, sekalinya jin. Bulik-bulik jadi dukun. Nah, tapi kalau dia beruzlah, bakhalwat, guru, ada gurunya, guru mursyidnya. Tidak sembarangan itu. Ada guru mursyid, guru tarikahnya itu yang mengajarkan tadi. Sampai nanti guru tadi mengatakan kau lulus. Banyak cobaannya itu. Cobaannya macam-macam. Dan hampir rata-rata orang-orang wali-wali besar itu rata-rata semuanya berkhalwat. Guru sekumpul itu berkhalwat ke dalam hutan. Dan memang ada gurunya. Sekarang kita nggak bisa berkhalwat ke dalam hutan. Kenapa? Ada yang punya hutannya. Ya, ada yang punya, hendak kemana kita berkhalwat kita. Satu-satunya khalwat adalah di dalam kamar saja. Nah, makanya orang-orang itu terkadang ada punya kamar khusus untuk berkhalwat. Nah, jadi sebelum pelaksanaan perintah sholat itu, Nabi ibadahnya adalah tafakur. Karena ini tafakur saja, tafakur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum Nabi diangkat Nabi dan Rasul, ya, tafakur. Nah, setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, belum ada lagi perintah salat.
tapi sudah ada perintah untuk qiyamul lail. Jadi Nabi itu pernah sholat. Sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Nabi juga ada sholat, tapi qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam. Nabi itu membaca Al-Quran di malam hari. Ini sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Makanya bagi Nabi, qiyamul lail, sholat tahajud itu hukumnya wajib. Kalau kita ini, jangankan wajib, yang sunnah saja banyak meninggalkan ya. Qiyamul lail tadi itu. Nah, bagi Nabi hukumnya wajib. Nah, oleh karenanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam hari. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Palestina, Nabi diperintahkan untuk berhenti sebanyak 5 kali. Berhenti. Dari rumahnya Ummu Hani beliau keluar menuju ke Ka'bah. Dibelah dadanya Nabi, diambil hatinya Nabi, dibersihkan dengan air Zam-Zam, ditaruh lagi, lalu diisi dengan ilmu, hikmah, hilim, taruh dia dadanya Nabi. Dikembalikan dadanya Nabi seperti semula, baru Nabi diperintahkan untuk sholat di depan Ka'bah. Sholat apa itu? Namanya qiyamul lail. Kok Nabi bisa tahu rakaatnya, ruku, i'tidal dan sebagainya? Nah, kata ulama, walaupun belum ada perintah salat, tapi Nabi pernah melaksanakan salat seperti itu, dan tata cara salatnya Nabi kita Muhammad SAW itu sama persis dengan tata cara salatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Nabi Ibrahim ini agama Islam, ya, Ismail sampai ke Nabi Muhammad, kakek beliau adalah Nabi Ibrahim. Syariat Nabi Ibrahim itu hampir sebanyak sama dengan kita, hampir rata-rata sama dengan cara syariat Nabi kita. Ya sholat, ya zakat, ya kurban, ya haji, itu sama tuh. Khitan. Nah, oleh karenanya kalau ada yang bertanya, oh kan belum diperintahkan sholat 5 waktu, emang Nabi pernah sholat? Iya. Sholat apa namanya? Qiyamul lail. Kok bagaimana Nabi sholat? Mengikuti tata cara gerakan sholatnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi yang lain itu berbeda sholatnya. Ada yang sholatnya cuma berdiri saja. Itu konon adalah tata cara sholatnya Nabi Sulaiman, cuma berdiri saja. Ada orang yang sholatnya Nabi zaman dulu yang sujud saja. Itu ada yang mengatakan seperti sholatnya Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam. Mungkin ada yang cuma sholatnya duduk saja dan lain sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tata cara sholatnya sempurna. Berdiri, ruku', i'tidal, duduk, sujud, semuanya sempurna. Itulah yang diikuti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika Nabi mendapatkan perintah salat 5 waktu, Nabi tidak bingung. Atau tidak bingung itu ya karena sudah terbiasa tata cara salat seperti itu, Nabi gampang melaksanakannya. Cuman penyempurnaannya itu adalah lewat Jibril setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kemudian dihapuslah kewajiban qiyamul lail, diganti dengan kewajiban salat 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi walaupun tidak wajib lagi salat malam bagi Nabi, tetapi kata ulama, Nabi tetap melaksanakan salat qiyamul lail. Bahkan kata Siti Aisyah, kalau Nabi tidak melaksanakan salat di malam hari, maka Nabi menggantinya salat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Itu dalam riwayat Siti Aisyah. Walaupun tidak wajib lagi, tapi tetap dilaksanakan oleh Nabi qiyamul lail tadi. Dan kata Siti Aisyah, kalau Nabi tidak melaksanakan qiyamul lail di malam hari, maka Nabi menggantinya salat sebanyak 12 rakaat di siang hari. Jadi ya masih dianggap wajib lah. Nah, seperti itu.
Mudah dipaham dulu asal muasalnya ini sholat 5 waktu. Sedangkan sholat Jumat gimana? Nah, sholat Jumat itu kata ulama kewajibannya memang juga turun di malam Isra dan Mi'raj itu. Itu sudah ada sholat Jumat. Cuman untuk pelaksanaannya belum. Ya, mandatnya keputusannya sudah, tapi pelaksanaannya belum. Ya, ibarat kata undang-undang itu ya. Undang-undangnya sudah dibuat, tapi pelaksanaannya belum dilaksanakan. Kayak ibarat nanti tahun 2024 presidennya sudah resmi ketahuan siapa yang menang begitu, nomor berapa yang menang. Sudah pasti nih menang ya. Putusan KPU sudah menang. Tapi untuk resminya menjabat belum lagi. Tanggal berapa menjabatnya? Saya juga kurang paham karena masih lama lagi. Nah, seperti itu. Diputuskan oleh KPU menang nomor urut sekian-sekian atas nama Fulan bin Fulan dan wakilnya Fulan bin Fulan. Tek, tidak ada lagi yang penggugatan, tidak ada lagi, semuanya sudah damai. Tapi belum resmi, belum melantik lagi. Ya, itu sudah diputuskan ibarat kata. Tapi ketika pelantikannya itu, dilantik oleh DPR, setelah dilantik oleh MPR ya, melantik ya. MPR melantik, langsung pergi ke istana, langsung kerja di situ. Diumumkanlah semuanya nanti menteri-menterinya dan seterusnya. Mudah dipaham. Nah, model itu begitu tuh modelnya. La ilaha illallah. Faidah tingkatan derajat dalam ibadah. Rukun Islam itu kan ada 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Mana urutan yang paling tinggi di dalam rukun tadi itu? Apakah sesuai dengan urutan atau gimana? Dalam masalah ini para ulama ada yang mengatakan urutan paling pertama itu ibadah adalah ibadah sholat. Karena semua para anbiya dan para mursal itu mempunyai pelaksanaan sholat. Sholat nomor 1. Kemudian yang kedua adalah puasa. Puasa. Nabi-nabi zaman dulu juga puasa. Nabi-nabi zaman dulu juga puasa. Cuman untuk Ramadan khusus untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ibadah haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah. Dan yang keempat adalah ibadah zakat. Urutannya seperti itu. Ini menurut pendapat ulama. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, urutannya itu sesuai dengan urutan rukun Islam. Syahadatain dulu. Syahadatain ini harga mati, tidak boleh keluar dari hati kita dan jiwa raga kita. Tidak boleh keluar walaupun hanya sedikit sekali. Kurang 1 detik pun nggak boleh. Jadi kalau ada orang dalam hatinya ingin keluar dari Islam, dia sudah dikatakan murtad. Makanya tidak boleh dicabut-cabut itu syahadatain tadi. Dalam kondisi apapun juga syahadatain itu selalu bersemayam di jiwa raga kita. Itu harga mati. Yang kemudian yang kedua adalah salat. Kenapa salat nomor 2? Karena salat ini semua orang Islam yang berakal itu wajib sehat, wajib sholat. Ya, kalau dia berakal, balik berakal, wajib sholat. Nggak bisa berdiri, maka dia berdiri sambil membungkuk. Nggak bisa berdiri sambil membungkuk, maka dia berdiri dengan lutut. Kalau tidak bisa berdiri dengan lutut, berdiri tegak ya, kemudian dia membungkuk. Kalau tidak bisa membungkuk, maka dia membungkuk dengan tongkat.
Membungkuk dengan tongkat atau memegang benda apa begitu. Kalau tidak bisa membungkuk dengan tongkat atau memegang sesuatu, maka dia berdiri dengan lututnya. Jadi tidak mesti langsung duduk ya. Aku nggak kuat berdiri, duduk aja. Oh enggak, ada urutan lainnya. Kalau tidak mampu berdiri dengan lutut, maka baru dia duduk. Duduk yang paling afdal adalah duduk iftirash, seperti duduk tasyahud awal. Kalau tidak bisa sholatnya sambil duduk, maka dengan tidur bermereng. Yang afdalnya seperti tidurnya orang mati di alam kubur, yakni dengan lambung kanan. Kalau tidak bisa, dengan lambung kiri juga boleh. Kalau tidak bisa bermereng, maka dia dengan bertelentang. Kaki menghadap kiblat, badan kepalanya diangkat sedikit. Kalau tidak bisa, ya sudah, bertelentang, bujur dengan tidur sambil selurus-lurusnya, dan dia menggerakkan dengan kelopak mata. Umpama bisa saja orang terbakar, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, sekujur tubuhnya terbakar. Maka dia menggerakkan dengan mata. Oh, ternyata matanya juga kena. Naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka dengan hati. Cuman pendapat Imam Hanafi, kalau seandainya tidak bisa lagi melaksanakan sholat kecuali dengan hati, maka bagi pendapat Imam Hanafi, sholat pakai hati itu sudah nggak ada lagi sudah. Terakhir bagi mazhab Hanafi dengan mata. Kalau mazhab Syafi'i masih ada yang terakhir adalah dengan hati. Kalau nggak bisa pakai hati, selesai, disalatkan sudah. Salatkan. Sallu qabla an tusallu. Salatlah kalian sebelum kalian disalatkan. Ada orang nggak pernah salat ke masjid, tiba-tiba sekali datang ke masjid paling depan dia berdiri, bahkan lebih depan daripada imam. Apa itu? Mati. Itu untung diterima sama panitia masjid. Ada yang pas meninggal dunia, panitia masjid pengurus masjid nggak mau, usah dimasukin. Orang nggak pernah ke masjid katanya. Saya pernah nemuin orang begitu. Saya bilang ini sama jamaah ini kita sholat di bukan masjid ya, Langgar. Kita ke Langgar sama, kan dekat saja, cuma nyebrang jalan. Ada yang nyeletuk, nggak usah pakai kiai. Orang nggak pernah ke Langgar, ngapain sholat di Langgar? Di rumah aja cukup katanya. Cuman istrinya rajin ke Langgar, istrinya itu rajin ke Langgar waktu itu. Kalau bulan puasa, paling rajin bantu-bantu kegiatan-kegiatan Islam, rajin membantu. Cuman dapat suami yang begitu Pak, nasibnya nasib. Tapi aneh ya, setelah pas suaminya meninggal, subhanallah saya lihat banyak yang nyolatin. Mungkin suaminya ini terhapus dosanya dengan berkat istri yang solehah itu. Kita husnuzan saja. Nah, jadi salat itu saya balik berakal wajib salat. Kemudian urutan yang ketiga adalah zakat. Zakat. Kenapa zakat? Karena zakat ini tidak mesti nunggu bulan Ramadan. Ada orang berzakat itu di bulan Januari, bulan Februari, atau bulan Muharram, bulan Rajab, tergantung di mana dia mulai dagang. Dan ada juga, apalagi zaman sekarang itu zakat profesi, setiap bulan dipotong terus. Bisa saja, hukumnya banyak itu, hukum fikihnya. Itu zakat tadi. Nah, kemudian urutan yang keempat adalah puasa. Nah, kalau puasa ini kita bisa menemukannya setahun sekali, pasti itu setahun sekali. Tapi kalau zakat bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, bahkan bisa tiap hari. Kalau orang dapat emas tiap hari 1 kilo begitu, tiap hari zakat dia 20% zakatnya.
Gali tanah emas 10 kilo 20% zakatnya. Berapa 10 kilo 20%? 2 kilo. Gitu kan? Zakat tiap hari ya, 1/5 ya, 20% berarti 1/5-nya ya. Tiap hari itu. Siapa tahu kan gali-gali tanah begitu, sehari dapat 2 kilo atau 10 kilo emas, makanya menghayal terus. Ya, nah urutan yang ketiga tadi zakat, urutan keempat puasa. Kita bisa menemukannya setahun sekali. Kemudian haji. Kenapa urutan yang kelima haji? Karena haji adalah sekali seumur hidup. Baik. Kemudian selanjutnya urutan sholat fardu yang paling afdal, keutamaan urutan sholat fardu. Yang pertama sholat Jumat. Oh, itu sudah pasti sudah sholat Jumat. Tidak ada yang mengalahkan. Kemudian urutan kedua sholat asar pada hari Jumat. Sholat asar di hari Jumat itu paling afdal. Kemudian yang ketiga sholat asar selain di hari Jumat. Selain hari Jumat, hari biasa. Kemudian yang keempat subuh Jumat. Kemudian yang kelima subuh biasa, subuh di hari biasa. Kemudian yang keenam sholat isya, yang ketujuh sholat zuhur, yang ke-8 sholat maghrib. Nah, karena maghrib ini paling belakang, nomor 8, pahalanya kecil, murah, makanya banyak yang sholat maghrib. Karena murah. Coba mahal, susah. Nah, kenapa sholat asar itu kok urutannya tinggi? Sholat asar itu urutannya lebih tinggi daripada subuh. Sebagian ulama mengatakan asar lebih tinggi, dan kebanyakan ulama mengatakan demikian. Karena sholat asar ini saya bisa katakan adalah sholat yang waktunya itu alang-alang tanggung. Alang-alang, kayaknya kita pernah bahas nih ya di sini. Sholatnya alang-alang tanggung, waktu itu alang-alang tanggung. Apalagi sekarang asar jam 3 lewat berapa ini? Lewat 13 kan lewat 10 tuh. Alang-alang tanggung. Ada orang yang pulang kantor jam 4, tukang kerja selesai jam 5. Ada orang pulang kantor jam 3, mau nunggu sholat kesorean, mau cepat pulang tidak sempat sampai di rumah, alias sholat asarnya mungkin tidak nuntut sampai ke rumah atau sampai ke masjid. Mau ganti, mau sholat di masjid lain, badan kotor, mungkin celana bernajis. Akhirnya nunggak waktunya. Nunggak. Saya punya tukang dulu, tukang di pesantren. Dia bilang begini, saya Pak Kiai itu paling susah tuh sholat asar. Nggak sholat subuh. Kalau sholat subuh saya rajin, saya tahajud dulu. Tapi paling susah tuh sholat asar. Lah kenapa? Kalau kita selesai kerja jam 5, kita mau sholat asar badan kotor, kemudian jamnya belum selesai. Kalau kita selesai duluan korupsi waktu. Akhirnya kita selesai jam 5, badan kotor, mandi dulu. Sholatnya jam berapa sholat asar? Jam 6, setengah 6 baru sholat asar. Sudah mau dekat maghrib baru sholat asar itu. Nah, makanya urutan sholat asar itu adalah urutan pertama atau sholat Jumat. Kenapa? Karena waktunya alang-alang tanggung. Baik, cukup dulu. Insyaallah nanti kita sambung lagi ya di kesempatan akan datang. Saya langsung jalan karena ada acara peringatan Maulid. Sebelum kami tutup, insyaallah nanti kami pribadi mungkin nanti ada berangkat lagi di akhir November, tanggal 30 November, berangkat umrah maksudnya kalau tidak ada halangan. Siapa tahu ada yang mau berangkat bareng kami, itu masih ada dua kursi lagi. Kurang-kurangnya 2 kursi. Kalau lebih alhamdulillah. Nah, jadi siapa tahu ada yang kepingin berangkat 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Kalau saya sarankan yang ambil 12 hari. Kalau 9 hari itu waktunya mepet banget. Ya, sangat mepet. Ambil 12 hari sedang. Kalau lebih dari 12 hari, 15 hari, 17 hari,
kerepotan lagi, kita banyak gawian di Balikpapan. Ya, kecuali orang yang gak ada punya gawian. Kalau banyak kegiatan nanti kelamaan lagi. Apalagi ninggalkan bini, ninggalkan anak kelamaan kan ya, kasihan lagi. Nah, jadi 12 hari itu sedang. Harganya 32 juta dari Balikpapan. Siapa tahu ada yang berminat segera mendaftar. Keberangkatan November, Desember itu ada. November, Desember itu promonya 10 jamaah gratis 1. 10 jamaah gratis 1. Tapi kalau ada, maksudnya 10 jamaahnya 10 keluarga ya. Mungkin saudara, paman, acil, keponakan, adik, kakak, orang tua, mertua, bini pertama, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, itu masuk keluarga. Ya, tapi kalau tetangga jangan ya. Nah, walaupun beda kakak, yang penting masih satu darah, maka itu masuk keluarga. Kalau ada 10 jamaah gratis 1. Itu November dan Desember 2023. Dan untuk Januari 2024 harganya sama, tapi promonya adalah 5 plus 1. 5 orang jamaah plus 1. Kalau Januari, November, Desember 10 plus 1. Sama saja, cuman bedanya promonya saja. Dan 5 plus 1 ini berakhir akhir November. Jadi sampai tanggal 30 November kalau tidak ada yang daftar, maka Januari hangus. Nah, tapi hangusnya itu yang hangus 5 plus 1-nya itu ya. Tapi kalau yang harinya dan harganya tetap sama. Kemudian juga ada Haji Furoda. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat Haji Furoda tahun 2024. Itu kita punya harga 2. Yang pertama 185 juta. Hajinya haji ekonomis, hotelnya bintang 3. Yang kedua harganya 195 juta. Itu hotelnya pelataran Masjidil Haram. Ya bintang 5 berarti hotelnya. Nah ya, beda 10 juta tapi hotelnya dekat. Nah, siapa tahu gali-gali sumur di belakang rumah gitu kan, dapat emas 10 kilo gitu kan ya. Jangan alang-alang tanggung. Iya, amin gitu. Jangan alang-alang tanggung. Amin gitu ya. Kalau sudah dapat 10 kilo emas, jangan beli Fortuner. Ini Fortuner dipikirkan. Atau hendak bini lagi, jangan. Bahaji dulu insyaallah. Nah, siapa tahu ada yang berminat, maka kami siap untuk menyalurkan niat Bapak semua. Ya, terutama November ini masih ada waktu 1,5 bulan. Jadi siapa tahu yang mau silakan mendaftar. Kiranya cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.